Oke, selamat datang kembali di Laboratorium Komjar untuk praktikum dasar pemrograman bab yang keempat mengenai fungsi. Nah, di sini kita bahas apa aja. Yang pertama kita bahas bentuk dasar fungsi. Yang kedua kita bahas jenis-jenis variabel dan juga pengiriman argumen pada fungsi. Dan yang terakhir kita bahas mengenai jenis-jenis yang ada pada fungsi. Oke, yang pertama bentuk dasar fungsi. Nah, jadi fungsi ini apa sih? Fungsi itu adalah kumpulan dari beberapa pernyataan yang dikumpulkan menjadi satu dalam sebuah pengenal. Nah, dalam si fungsi itu dipakai untuk modularitas. Apa itu? Itu supaya programnya lebih terstruktur dan mudah dipahami. Lalu yang kedua reusability. Nah, itu agar fungsi dapat digunakan kembali tanpa menulis ulang kode. Nah, ketika fungsi dapat digunakan kembali tanpa menulis ulang, maka itu berarti membuat kode lebih efisien, mengurangi duplikasi kode sehingga lebih ringkas, dan juga untuk kemudahan debugging. Jadi misalnya ada kesalahan pada suatu fungsi, kita tinggal mengotak-atik fungsi tersebut. Kita tidak perlu mengotak-atik program secara keseluruhan, begitu. Nah, di sini kita udah sering lihat kan kalau ada yang namanya fungsi main. Nah, fungsi yang kali ini kita bakal pelajari itu fungsi selain fungsi main. Misalnya contohnya di sini ada fungsi yang bernama keliling untuk menghitung keliling lingkaran, begitu. Oke, jadi di dalam fungsi ada yang namanya return value. Return value ini adalah nilai yang dikembalikan oleh sebuah fungsi setelah dieksekusi. Contohnya kalau di integer main kalian sering lihat di paling bawah ada yang namanya return 0. Itu tuh mengembalikan nilai berupa 0 atau kosong. Nah, kalau di fungsi yang kita bikin ini, di sini returnnya berupa integer, yaitu R. Nih, kalian lihat di dalam sini. Jadi ketika kita ngasih value 2 kali 3,14 kali R, nah nanti hasilnya itu bakal di return ke sini, ke dalam variabel integer R. Gitu. Nah, sedangkan kalau yang di integer main kan return value-nya 0. Nah, 0 itu sebagai tanda bahwa program berjalan dengan sukses. Jadi misalnya kalian pakai return 0 terus kalian lihat di kode kalian ada 0-nya di bawah sini. Oh, berarti itu kodenya udah berjalan dengan baik, begitu. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya jenis-jenis variabel dan juga pengiriman pada fungsi. Nah, jenis variabel ini ada 3. Yang pertama automatic, yaitu variabel yang hanya bisa diakses di dalam fungsi yang mendeklarasikan. Bisa juga disebut variabel lokal. Jadi misalnya di sini kalian lihat ada integer sisi dan juga integer luas. Nah, ini itu disebut dengan variabel automatic. Karena dia dideklarasikan di dalam fungsi hitung luas, bukan dideklarasikan secara global gitu. Lalu di sini ada variabel ekstern. Nah, ekstern ini digunakan ketika kita ingin mengakses variabel global di dalam sebuah fungsi yang memiliki nama variabel yang sama. Jadi misalnya di sini kita udah deklarasi globalnya A sama dengan 10. Tapi di dalam fungsi kita ngasih A sama dengan 5. Kedouble kan berarti. Nah, di sini kita pakai extern, dikasih tanda kurung dulu, lalu kita pakai extern, integer A. Nah, maka integer A ini akan ngambil nilai punyanya variabel global. Tapi kalau nggak pakai extern, misalnya contoh yang di sini, dia akan ngeprint nilai A sama dengan 5. Gitu. Oke, selanjutnya ada variabel statik, yaitu variabel yang menyimpan nilai baru yang disimpan dalam memori khusus. Jadi di sini itu kan bisa kita ngitung variabel statis yang pertama, kan di sini kita jalanin fungsi hitung. Fungsi hitungnya gimana? Integernya angka 5 ditambahin, terus ntar dia bakal return angka lagi. Nah,
Tapi karena nilainya statis, maka dia itu bakal nyimpan nilai yang baru. Karena disimpan di dalam memori yang khusus gitu. Jadi di sini kalau kita jalanin kodenya, dia bakal ngeprint 5. Terus ntar dia bakal ngeprint 6. Lalu dia bakal ngeprint 7. Kenapa begitu? Karena di sini kita naruh angka barunya di dalam memori yang khusus. Jadi misalnya di sini kita nggak pakai static, misalnya kita langsung integer angka. Berarti ketika kita manggil fungsinya, dia bakal integer angka sama dengan 5 lagi. Maka angkanya bakal 5 terus. Sedangkan kalau kita pakai static, dia angkanya bakal naik gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pengiriman parameter. Oke, jadi pengiriman parameter itu ada 2. Yang pertama by value, yang kedua by reference. Nah, by value ini hanya mengirimkan nilai sehingga perubahan di dalam fungsi tidak memengaruhi nilai asli di luar fungsi. Contohnya di sini, ketika kita ingin mengirim parameter by value, maka dia itu kita nggak pakai asterisk seperti ini. Kita nggak pakai pointer seperti ini. Jadi yang dikirim itu value di dalam variabel ini. Misal di sini 63. Nah, jadinya ketika kita ngirim parameter formalnya nih, parameter formalnya kan 63 nih. Parameter formal itu yang terletak pada deklarasi fungsi ya. Jadi ini disebut parameter formal. Sedangkan kalau aktual itu tuh pas kita manggil fungsi. Jadi di sini kan integer val, sedangkan pas kita manggil kita pakainya x. Nah, itu tuh parameter aktual. Kita bisa lihat hasilnya di sini ketika deklarasi fungsi nilainya 63. Tapi ketika kita manggil di sini pas value x. Nah, dia itu nilainya 6. Gitu. Karena x di sini sesuai variabel di sini nilainya 6. Karena by value ini kan cuma ngirim nilai nih. Jadi dia nggak bakal memengaruhi nilai asli di luar fungsi. Gitu. Sedangkan yang pengiriman by reference ini tuh mengirimkan alamat memori sehingga perubahan di dalam fungsi langsung mengubah nilai asli di luar fungsi. Jadi kan di sini filenya 63 nih. Kita panggil lagi. Parameter formalnya 63. Terus parameter aktualnya kita panggil nih. Kita pakai dan y. Itu tuh keluarnya 63 kan. Tapi ketika kita panggil y, kan harusnya ini kan 3 kan. Tapi kenapa hasilnya jadi 63? Jadi ini tuh ngirimin alamat memori sehingga perubahan di dalam fungsinya langsung mengubah nilai asli yang di luar. Gitu. Makanya itu tuh kayak 63 ini ngegantiin angka 3 ini. Gitu. Kalau kita pakai pengiriman parameter by reference. Oke, lanjut jenis-jenis fungsi. Nah, fungsi ada yang forward, ada yang rekursi. Nah, kalau forward itu kita mendeklarasikan fungsi sebelum digunakan. Dan tujuannya itu untuk memastikan compiler mengenali fungsi. Lalu penggunaannya itu digunakan dalam program dengan banyak fungsi. Nah, contoh penggunaannya itu forward declaration sebelum definisi. Sedangkan fungsi rekursi itu dia manggil dirinya sendiri, lalu memecah masalah kompleks menjadi submasalah yang lebih kecil. Nah, biasanya fungsi rekursi digunakan untuk perhitungan atau struktur data rekursif. Biasanya contoh-contoh fungsi rekursi itu seperti faktorial, Fibonacci, dan juga pencarian dalam struktur data. Nah, di sini ada contoh fungsi forward. Lihat ya, kan kita ngedeklarasiin fungsinya itu di sini nih. Maksudnya definisi fungsinya di sini. Kita kasih tahu definisi kalau fungsi tambah itu isinya return A plus B.
Tapi kita tulis ulang lagi di atas nama fungsinya doang. Kenapa? Karena kan kodenya itu berjalan dari atas kan. Dari sini, 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 sini. Kalau nggak ada ini, dia kan bakal ngejalanin integer main duluan. Nah, ketika jalanin fungsi tambah, compiler itu bakal bingung. Hah, fungsi tambah? Perasaan di atas belum ada didefinisikan gitu. Jadinya bakal nggak bisa dijalanin. Makanya di sini kita kasih di atas fungsi forward biar sisi C-nya itu tahu kalau di sini ada fungsi tambah gitu. Karena forward declaration ini merujuk pada definisi fungsi yang ada di bawah sini. Begitu. Nah, sedangkan fungsi rekursif itu kita pakai contoh untuk menghitung faktorial. Misalnya di sini angkanya kita 5. Lalu kita coba jalankan fungsi faktorial angka. Nah, kan tadi integernya 5 nih. Apakah n sama dengan 0? Enggak kan? Berarti kita masuknya ke else. N-nya 5. 5 dikali, nah ini faktorial. Faktorial itu kan fungsi yang ini. Berarti fungsinya itu dipanggil di dalam fungsi. Jadi di sini kembali lagi faktorial 5 kurang 1. Berarti di sini 5 dikali faktorial 5 kurang 1 atau faktorial 4. Nah, faktorial 4 itu berapa? Di sini turun lagi nih. Kan 4 bukan sama dengan 0. Berarti turun lagi ke else. Berarti n-nya jadi 4. Berarti tadi 5 kali 4 kali faktorial 4 kurang 1 atau faktorial 3. Berarti 5 kali 4 kali 3 dan seterusnya. Sampai n-nya bernilai 0. Kalau n-nya 0 maka returnnya 1. Maka di sini nilai akhirnya nanti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu. Makanya fungsi faktorial ini menggunakan fungsi rekursif. Begitu. Oke. Sekian pembelajaran bab keempat mengenai fungsi. Terima kasih dan sampai jumpa di bab-bab selanjutnya.